Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari Bawaslu yang registrasi surat suara tercoblos di Bandar Lampung. KPPS menjadi terlapor. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Bandar Lampung akhirnya meregistrasi perkara surat suara tercoblos di TPS 19 Waikandis ke Sentara Penegakan Hukum Terpadu pada Kamis 22 Februari 2024. Tindak lanjut tersebut dilakukan setelah Bawaslu Bandar Lampung melakukan kajian dan penelusuran selama sepekan untuk menetapkan terlapor dalam perkara tersebut. Kodep Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bandar Lampung Hasanuddin Alam mengatakan pihaknya menyepakati untuk meregistrasi terkait ini ke Gakumdu setelah melakukan rapat pleno pada Rabu kemarin. Hasan mengatakan pihaknya bakal kembali melakukan pembahasan bekerja sama bersama dengan Gakumdu terkait perkembangan dan pengkajian surat suara tercoblos di TPS 19 Waikandis. Ditanya terkait pemenuhan unsur alat bukti, Hasan mengatakan bahwa fokus pihaknya adalah untuk menemukan pelaku pencoblosan surat suara. Hasan mengatakan saat ini pihaknya telah menemukan kesimpulan bahwa pelaku pencoblosan adalah petugas KPPS. Hasan pun mengatakan bahwa pihaknya sejauh ini telah meminta keterangan kepada 13 orang. Ketahui sekarang atau nanti sudah tepat di 7 hari itu waktu kami melakukan kajian dan penelusurannya kami semalam itu sudah memutuskan bahwa TPS 19 itu akan kita registrasi dan kita akan limpahkan kasusnya dan pembahasannya di GSK Gakumdu. Hari ini nanti mudah-mudahan kita akan bahas sampai situ perkembangan yang waktu 19. Hal dan lain-lainnya tentu kita akan melihat perkembangan, melihat juga nanti kajian seperti apa dari Gakumdu. Nah ini artinya kan udah memenuhi unsur alat bukti ya. Nah yang pertama kemarin unsur alat buktinya itu surat suara. Nah satu lagi unsur alat bukti yang kita tambahkan apa aja? Jadi sebenarnya bukan alat buktinya yang menjadi sentrisnya, tapi yang menjadi fokus kami dari kemarin itu adalah bagaimana kita menentukan siapa yang kita duga, siapa yang ingin kita terlaporkan kan? Ya. Nah, itu sudah dibahas. Dan mudah-mudahan sudah mulai siapa itu Bang? KPPS. KPPS. Kami tidak menyebut nama, tapi KPPS. Salah satu dari 7 KPPS ya? Tidak, KPPS. Oke. Jadi kan yang bertanggung jawab terhadap surat suara itu kan KPPS. Oke. Berarti hanya satu itu? Ya, KPPS. Jadi kita yang terlaporkan itu KPPS. Makanya yang nanti kan KPPS ada 7 orang nih Bang. Jadi di tahap awal kita sebut KPPS aja ya? Karena KPPS yang punya tanggung jawab, bertanggung jawab menjaga agar jangan sampai semua alat dan bahan untuk proses pemungutan suara itu tidak rusak. Artinya ini 7 orang dari KPPS itu kita laporkan semua berarti? Oke. Itu jatuhnya tersangka atau gimana sih statusnya apa gimana? Terlapor ya. Nanti untuk ketetapan tersangka itu kita serahkan ke KPPS. Oke. Untuk sejauh ini udah ada berapa orang sih Bang yang diperiksa? Yang sudah kita panggil itu 7 KPPS. Selain itu? Habis itu 2 saksi fakta. Habis itu juga tentunya kita juga minta bantuan pengembangan dari Linmas. Habis itu juga kita juga periksa, bukan periksa ya, minta keterangan juga kepada si caleg. Itu ya sudah. Jadi kan sudah banyak ya. KPPS-nya 7, calegnya 2, saksi partai 2. Itu sudah hampir berapa ya? 7, 2, 2, 4, 11. Ya. Sama Linmas juga tadi ya? Minta keterangan plus dengan Linmas. Dengan hampir 13 orang. Oke. Kita mintakan keterangan. Untuk selanjutnya pembahasan di tingkat Gakumdu itu kapan Bang? Dan tenggat waktunya gimana sih? Hari ini dibahas, nanti ada tengah waktu lagi 7+7. Jadi artinya dalam seminggu satu pekan ke depan akan dibahas apakah akan ditetapkan tersangka atau tidak Bang? Yes. Oke siap. Bang, berarti untuk motif itu sudah diketahui sekarang atau nanti sih Bang? Motifnya nanti. Nanti ya? Karena nggak bisa juga Bawaslu melakukan motifnya seperti apa. Oke siap. Karena itu harus pembahasan yang sama dengan kepolisian. Oke. Bang, artinya untuk dugaan keterlibatan caleg sudah tepat di 7 hari itu waktu kami melakukan kajian dan penelusurannya. Kami semalam itu sudah memutuskan bahwa TPS 19 itu akan kita registrasi.
Berita selanjutnya datang dari warga PNS Lampung Barat yang ditemukan tewas diduga dimangsa oleh harimau. Seorang warga Pekon Bumi Hantai, Kecamatan Pandan Negeri Suah atau PNS Lampung Barat ditemukan bernama S, 28 tahun, ditemukan meninggal dunia diduga dimangsa oleh harimau. Korban yang diduga dimangsa harimau itu diketahui sudah hilang sejak sore kemarin dan melakukan aktivitas di kebunnya yang berada di Talang Basro, Pekon Bumi Hantai, Kecamatan PNS Lampung Barat. Insiden warga ini kembali dimangsa oleh harimau ini dibenarkan langsung oleh Kapolsek PNS Lampung Barat yaitu Ibtu Edwin Panjaitan. Edwin menceritakan kejadiannya bermula pada hari Rabu 21 Februari 2024 pada pukul 17.30 saat pulang ke rumah. Saudara dari B dan S yang merupakan kakak ipar korban ini langsung melakukan pencarian terhadap korban yang sudah pergi ke kebun sejak pagi hari namun tidak kunjung pulang. Setelah mendapatkan laporan tersebut, tim gabungan TNBBS Resort Suwoh, Polri, TNI, Satgas Lembah Suwoh, WRU, WCS langsung menuju lokasi hingga hilangnya korban. Kita beralih ke berita selanjutnya. Diiming-imingi makan sate, bocah SD di Lampung Utara ini menjadi korban ruda paksa kernet fuso. Diiming-imingi makan sate, seorang anak berusia 8 tahun di Kabupaten Lampung Utara, Lampung menjadi korban ruda paksa kernet fuso. Korban sebut saja Mawar masih duduk di bangku SD di salah satu desa di Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara. Sementara pelaku yakni ST 21 tahun, pemuda asal Provinsi Jambi yang bekerja di Lampung Utara sebagai kernet mobil fuso pengangkut kayu. Aksi ST dilakukan di dalam mobil fuso pada Rabu 21 Februari 2024. Hal ini diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Lampung Utara Ibtu Stefanus Reynaldo Fajar Naswantoro Boyo melalui Kanit PPA Ibda Darwis pada Kamis 22 Februari 2024. Ia membenarkan jika pihaknya telah mengamankan pelaku ruda paksa tersebut. Ibda Darwis juga menyebutkan jika korban masih duduk di bangku sekolah dasar. Dan menurutnya dari pengakuan pelaku, saat itu pelaku dalam pengaruh minuman alkohol. Kemudian pelaku langsung mengajak korban ke dalam kendaraan fuso tersebut. Dan saat ini pelaku telah diamankan unit PPR Reskrim Polres Lampung Utara. Pelaku dikenakan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang dengan ancaman 15 tahun penjara. 82 Undang-Undang. Saat ini unit PPA Polres Lampung Utara sedang melakukan penyidikan tentang telah terjadinya tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Untuk korban sendiri masih sekolah? Untuk korban masih sekolah karena korban masih berusia 8 tahun dan sekolah di salah satu SD yang ada di salah satu desa yang ada di Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara. Untuk modusnya sendiri? Modus operandi yaitu pelaku menjanjikan akan membelikan sate kepada korban. Selanjutnya korban dibawa ke salah satu kendaraan. Disitulah terjadi pencabulan anak di bawah umur. Untuk pasal sendiri? Untuk pasal yang kita sangkakan yaitu pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pematang mulai kembalikan logistik pemilu ke KPU Mesuji. Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK mulai mengembalikan logistik pemilu 2024 ke kantor Komisi Pemilihan Umum di Mesuji pada Kamis 22 Februari 2024. Dari pantauan tribunlampung.co.id, PPK Kecamatan Simpang Pematang ini telah selesai rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, PPK Kecamatan mulai mengembalikan logistik pemilu 2024 dari Balai Desa Simpang Pematang ke kantor KPU Mesuji menggunakan kendaraan mobil truk. Ada 4 kendaraan mobil truk yang digunakan untuk mengangkut logistik pemilu 2024 ke kantor KPU Mesuji. Dari Ketua KPU Mesuji, Ali Yasir pun membenarkan jika logistik pemilu di Kecamatan Simpang Pematang Mesuji, Lampung saat ini mulai didistribusikan. Acing, sapaan akrabnya, menyebut logistik yang dikembalikan meliputi surat suara, kotak suara, formulir, serta perlengkapan pemilu 2024 lainnya. Selain Kecamatan Simpang Pematang, Acing menyebutkan wilayah lainnya juga telah mendistribusikan logistik pemilu 2024. Kalem.
Terus. Lagi, maju lagi, dikit lagi. Maju. Maju dikit lagi. Pedagang pasar di Tulang Bawang, Lampung mendemo menolak kehadiran toko modern. Akibat kekhawatiran persaingan usaha, para pedagang di Pasar Minggu Rawajitu menggelar aksi demo menolak kehadiran toko modern Lady Shop cabang Rawajitu di Kabupaten Tulang Bawang. Hal tersebut disampaikan oleh warga di Kecamatan Rawajitu Selatan bernama Putri yang juga kebetulan pada Selasa 20 Februari kemarin ikut melihat aksi demo para pedagang. Ia akhirnya mengurungkan niatnya untuk berbelanja kebutuhan di toko tersebut yang belum lama launching. Putri pun menceritakan jika aksi demo yang terjadi bukan hanya sekali ini saja. Sebelumnya aksi demo penolakan kehadiran toko modern Lady Shop tersebut telah dilakukan pada awal Februari 2024. Dijelaskan oleh Putri, aksi demo itu muncul karena ada kekhawatiran para pedagang pasar perdagangannya tidak laku terjual. Karena dari pendapat perdagangan pasar yang ia terima, toko modern Lady Shop itu menjual dagangan dengan harga yang cukup murah. Terlebih dahulu ada namanya surat izin terserah pemberitahuan kepada pagi ini baru dikasih begitu ya. Tapi alhamdulillah Bapak Kapolsek kita Legowo Bawang ya, jangan ada nanti ditunggang-tunggangin dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya. Jangan dijual jalur yang merugikan kita semua, ya? Oke? Warga Rawajitu, priuk kami terguling dengan hadirnya Lady Shop di Rawajitu. Akan aksi damai, terlebih dahulu ada namanya surat izin terserah pemberitahuan kepada pagi ini baru dikasih begitu ya. Tapi alhamdulillah Bapak Kapolsek kita Legowo Bawang ya, jangan ada nanti ditunggang-tunggangin dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya. Berita terakhir datang dari DKP 3 yang sebut hasil panen padi pada musim tanam 1 belum bisa penuhi kebutuhan beras di Metro. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan juga Perikanan Metro menyebutkan hasil panen pada padi tanaman 1 ini belum bisa mencukupi kebutuhan beras di Metro Lampung. Kepala DKP 3 Metro Heri Wiratno mengatakan kebutuhan beras di Metro tiap tahun sebanyak 15.000 ton. Ia menyebutkan hasil panen padi di Metro menghasilkan sekitar 17.500 ton gabah. Untuk area persawahan seluas di Metro, ia berada di 2 kecamatan yang ada di Metro. Sedangkan untuk varietas padi yang paling banyak ditanam ialah jenis Inpari 32. Heri menambahkan juga, kini harga gabah padi cukup tinggi. 2024 ini ada berapa totalnya Pak Kades? Khusus untuk luas tanam kita itu 2.948 hektar. Kalau dikali ton saja itu sudah 17.500 ton untuk satu musim ini di
sekota metro. Sekota metro berarti sekitar 17.000 ton ya. Untuk wilayah yang mendominasi sendiri Pak Kades, dari 5 kecamatan yang ada di Kota Metro Lampung ini, kecamatan mana yang paling mendominasi untuk menghasilkan hasil panen padi atau gabah yang paling terbesar Pak Kades? Kalau untuk luas areal memang ada di Kecamatan Metro Selatan dan Metro Utara, tapi khusus untuk Metro Timur itu nomor 3 luas tanamnya di kecamatan di kotanya. Berarti Metro Timur ketiga ya. Untuk jenis padinya sendiri atau jenis apa saja sih Pak Kades yang ditanam untuk di Kota Metro Lampung ini? Khusus untuk musim ini rata-rata petani menanam padi varietas Impari 32. Impari 32. Untuk hasilnya sendiri untuk per hektarnya berapa ton itu Pak Kades Impari 32 itu? Sekitar 6 lah, yang 6 ton. Sekitar 6 ton. Kemudian untuk kebutuhan padi kita kan saat ini kita ketahui bersama bahwa harga padi atau harga beras yang sedang di pasaran ini sedang naik Pak Kades. Kemudian untuk harga gabah saat ini dihargai berapa Pak Kades untuk per kilogramnya? Untuk hari ini harga antara 7.400 sampai 7.500 per kilo sampai hari ini ya. Kemungkinan untuk naik juga bisa, kemungkinan untuk turun juga bisa, tergantung cuaca saya kira. Kalau cuaca mendung pasti harga turun, tapi kalau cuaca terang terus harga akan naik karena pabrikan bisa memproses untuk langsung dijemur saja. Gabah yang kita panen di musim tanam kali ini itu cukup untuk memenuhi kebutuhan di mana aja Pak? Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.